Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3, kami sekarang berada di SMA Nurul Ilmi. Kami akan melaksanakan studi lapangan dengan mata kuliah psikologi digital kependidikan. Mari ikuti kegiatan kami hari ini. Dan juga kami dari Proyek Pendidikan Bahasa Arab dari Universitas Jambi. Tujuan kami di sini ya sama seperti kelompok sebelumnya untuk mengimplementasikan sebuah website untuk pembelajaran psikopen atau psikologi pendidikan digital. Mungkin teman-teman sekalian sudah paham tadi apa itu psikologi, apa itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi pendidikan digital. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana teknologi bisa membantu proses belajar mengajar sambil memahami bagaimana siswa belajar di era digital. Oke, teman-teman sekalian, materi kami sama seperti kuis, yaitu tentang menjawab soal. Sini kami akan mempersoal 5 masalah psikopen dan 5-nya lagi masalah bahasa Arab, yaitu terproduk. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, bagaimana seseorang bisa menguasai bahasa Arab? Ada yang bisa jawab? Belajar apa dulu? Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan sebuah website, yaitu GameKit. Sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum apa itu GameKit? Oke, belum tahu kan? Maka teman saya akan menjelaskan apa itu GameKit. Jadi GameKit adalah platform permainan yang dapat digunakan untuk anak siswa untuk membuat permainan interaktif yang sesuai dengan pelajaran yang diajarkan. Ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya seperti membuat permainan jelasan, mengenalkan konten baru, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan variasi bahan ajar. Baik, itu saja sudah singkat penjelasan game tersebut. Untuk prakteknya kita akan mencoba permainan tersebut. Baik, ulangi guys. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seseorang itu bisa berpikir dan bagaimana seseorang memahami faktor internal mereka, emosional dan budaya mereka. Nah, jadi tujuannya ada psikologi ini adalah untuk memahami dan membantu seseorang dalam mengatasi masalah, meningkatkan kesejahteraan, tentang memahami perilaku manusia secara lebih mendalam. Selanjutnya yang kedua digital. Digital sendiri adalah sesuatu teknologi elektronik seperti komputer, HP, laptop, dan smartphone lainnya untuk membantu dalam proses belajar mengajar. Jadi keterkaitan psikologi dan digital ini adalah dampak negatif dari psikologi pendidikan ini, digital pendidikan ini, yaitu adalah salah satunya kecemasan. Mengapa kita merasa cemas? Karena dengan kita bermain HP terus, lama-lama kita jenuh pastinya kan. Pertama kita, kalau teman-teman pasti sekalian bermain Mobile Legends lah.
kami sebagai pendidik itu hanya bisa membantu mengatasi kecanduan tersebut dengan mendorong siswa untuk menggunakan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu misalnya dikasih soal sama guru, kita bisa mencari di internet jawabannya kan, apalagi banyak sekarang ini AI yang bisa digunakan dalam mencari jawaban tersebut. Kemudian yaitu resiko ketika kita bermain gadget digital tersebut, ada dampak resikonya, yaitu kita kurang fokus. Yang mana kita kalau belajar kayak gini bermain gadget bosan kan tadi, jadi kita apabila guru tersebut itu memaparkan materi, jadi kita merasa kurang fokus tentang apa yang kita lakukan tadi dalam bermain gadget tadi. Pasti ada pikiran itu berpatah kepada gadget tersebut. الكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Oke, baik teman-teman sekalian. Di sini antum semua adalah yang hafal Quran. Atau ada targeting misalnya sehari hafal 10 produk atau 12 produk ada dong? Pasti diajari kan yang sedang seperti apa masalahnya hafal? Kayak pahalu. Oke. Dan jadi walaupun kita mempelajari Quran, agar kita memperkaya kosakata kita. Masalah yang dulu namun sorot itu ada yang bahasa Arab, itu belakangan lah kita mempelajarinya. Yang penting Quran. Mana yang dari bodoh tadi? Ada yang tahu yang baru? Kaidah kita bahas. Betul. Selain musorok, betul. Apalagi yang untuk asing sekolah ini, dalam peneliti, tentunya belajar yang namanya bangsa Arab. Sekarang di mana-mana ulama tidak mungkin ada seorang ulama tidak paham mengenai bangsa Arab. Bahkan ilmu tafsir kalian itu wajib mempelajari ilmu bahasa Arab dan menguasainya. Ilmu bahasa Arab itu banyak tingkatannya. Mungkin yang terserah sering kita pelajari itu ada ilmu nahu, ilmu sorof. Ada yang tidak kecil lagi ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu dia terbagi menjadi tiga, yaitu ada seperti ilmu ma'ani, ilmu badi, sama satu lagi enam. Jadi mungkin anda jelas dulu apa itu ilmu nahu. Ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana harokat akhirnya itu bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Atau disebut kalau ilmu nahu itu ada rofa, ada nasab, ada jazam, ada khafat. Kalau ilmu sorof itu ilmu yang mempelajari, misalnya contohnya dari doroba, itu doroba artinya memukul. Kalau kita belajar kan banyak, ada doroba yang disebut korban. Kalau kita mau membuat kosakata menjadi palu, itu ada mikrofon, alat untuk memukul. Kalau kita mempelajari siapa pelaku memukul, itu bawaripun yang namanya isim fa'il. Jadi teman-teman sekalian, di sini kami membuat soal itu masalah mufradat yang nantinya akan teman-teman jawab. Seperti yang Anda bilang tadi, di akhir penjelasan kami akan ada yang namanya surprise untuk dua orang. Oke, tadi sekali lagi masalah ilmu nahu. Mungkin di ilmu nahu ada yang tahu apa itu dia? Perubahan kata. Mungkin ada dia ada profil, ada pada apa atau pada itu kayaknya kan tahu. Ada berarti ada tiga ya, apa Pak asam kemudian jasa. Oke, betul.
Tidak identik dengan dogma. Ada juga tanda-tanda yang lain. Ada yang tahu apa contohnya? Contohnya yang merupakan kalau yang perubahan hurufnya ada alif, ada waw, ada ya. ada yang contoh. Ya muslimun. Oke, berarti yang untuk rokat itu tidak selamanya identik dengan dogma. Ada kadang-kadang ada alif, waw, nun. Seperti contohnya di sini, kerja muslimuna. Dan ini terdiri dari fa'il. Ini mana? Fa'il itu apa? Zero fa'il. Kalian dulu jalankan tanda ropa. Fa'il itu koma. Kalau di sini koma. Apa nanti tahu kan? Bukan tanda ropa. Jangan menggunakan salin. Oke, ada contoh seperti contohnya. Contoh dari nasab. Ini kalau tidak bodoh, kita belajar yang namanya awal dari nasib. Awal dari nasib itu isi-isi yang dibaca nasab. Ada yang tahu apa namanya? Tantangan begitu ya. Itu dari contoh yang tadi itu tantangan. Itu lebih masalah nih. Kalau kita tahu sini tanda lu, soalnya katanya itu tanda luna. Dari mana kita tahu? Karena itu kita mempelajari namanya ilmu tasrif. Tasrif itu ada dua, tasrif logawi dan tasrif istilahi. Sini tanda lu, karena sekalian tanda lu, tanda lani, tanda luna. Kalau ini dia berbentuk memakai domir al-sum adalah tanda luna. Karena dia dimasuki amil nasroh, itu amil perusahaan. Kalau kami nyebut itu duduk tajawuz. Itu isi yang itu fi'il
dan sunyi dari awamil qasid dan awamil jazam. Karena di sini maksudnya oleh awamil jazam, maka dia dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena maksudnya adanya huruf nasab yaitu lam. Huruf nasab itu banyak, ada lam dan k seperti itu tadi ya. Dan untuk selanjutnya khobar. Apa tadi? Khobar atau jer. Itu yang berbaris huruf. Itu biasanya dimasuki oleh huruf jer. Contohnya Ingat naumi. Kalimat an-naumi ini dibaca khobar. Kenapa dia khobar? Karena dimasuki oleh huruf khobar yaitu mim. Mungkin kalau saja punya khobar itu jer juga. Jadi ini huruf jer. Dan kalau ini sebut majrur. Gitu. Kalau jazam ini adalah harokat yang akhirnya sukun. Mungkin ada yang tahu apa itu contohnya? Alam tarokai. Alam tarokai. Soalnya roa, jika rasa katanya roa dia roh. Jadi yang punya huruf jelas yaitu apa namanya? Alif apa? Alif namanya? Alif itu. Sini kan aslinya asal katanya gitu. Alam yaro, alam karo. Ada yang namanya huruf ini karena maksudnya huruf jazam, maka huruf ilahnya ini dihilangkan. Maka seperti contohnya alam karo. Dengan alam karo, kaifa ada diano, dan maksudnya oleh huruf jazam, maka ini dihilangkan karena akhirnya sukun. Mungkin itu saja penjelasan itu masalah ilmunya mulai dari sorot dari anak. Mungkin itu selanjutnya itu kami akan menggunakan aplikasi yang namanya Gimkit. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Sentiandra. Oke, baik. Kemudian aplikasi Gimkit ini yaitu aplikasi pembelajaran yang berbasis game, di mana kita bisa menjawab. Nanti kami di sini bikin soal, kemudian teman-teman sekalian menjawab, dan bisa sekalian setelah menjawab itu kalian mendapatkan poin. Setelah mendapatkan poin yang banyak, kemudian kalian bisa bermain game tersebut. Oke, mau nyoba lah? Buka web itu, cari di bisa ada. Woi, lamanya 10 menit, woi. رحلة هذه
فسلام الله عليها والكون يردد فسلام Aku tuh sambil bilang-bilang lah saat yang tertinggi gitu nah.
فسلام الله على الهادي والكون يردد Jelaskan tadi kan ada dua materi, ada masalah psikologi pendidikan digital dan mengenai masalah. Yang pertama itu masalah psikologi pendidikan digital. Ada yang berani menjelaskan tentang itu Pak? Betul. Ada yang berani? Betul. Yang ranjang ya. Ayo. Tentang psikologi. Jadi siapa tuh di sebelah kamu? Sebentar dulu ya. Ada yang berani menjelaskan apa hubungan antara psikologi dan digital? Perkenalkan nama saya Dr. dari Hari ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara psikologi dengan digital. Jadi ilmu psikologi terkait dengan digital karena pembelajaran psikologi dapat menggunakan media digital. Adapun apapun pendidikan psikologi dapat lebih mudah dipelajari dengan menggunakan media digital. Jadi itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kedua tadi pertama sudah psikologi dan digital. Kedua itu mengenai ilmu masyarakat. Saya akan mengulang pelajaran aku tadi bersama Jadi itu namanya ikrab. Ikrab itu adalah perubahan akhir kata. Ikrab terbagi menjadi 4, ada rafa, ada nasab, ada rafa, ada jazam. Rafa itu lebih identik dengan perubahan doma, tapi tidak semuanya sudah selalu doma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sedang bersama saudara Fatur, bersama saudara Fatur. Di sini kami akan menanyakan itu masalah materi yang telah kami implementasikan tadi. Itu kami mempunyai 3 pertanyaan. Di antaranya itu kami ingin bertanya bagaimana pendapat Anda tentang metode pembelajaran yang kami ajarkan di kelas tadi. Menurut pendapat saya, pembelajaran yang sudah diajarkan oleh abang-abang tadi itu sangat mudah dipahami dan membuat lebih semangat untuk belajar. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya itu, apakah Anda merasakan perbedaan metode sebelumnya yang di dalam kelas dan metode yang kami ajarkan tadi? Ya, saya merasakan perbedaan metode pembelajaran yang abang ajarkan dengan metode yang kami sebelumnya. Oke. Metode sebelumnya bagaimana cara belajar di dalam kelas? Metode sebelumnya itu pembelajaran ya seperti belajar dengan buku di depan papan tulis, dan itu agak bosan sedikit gitu ya bang, bosan. Namun kalau pembelajaran abang jadi membuat bisa lebih dipahami dan membuat lebih semangat. Oke. Kalau pelajaran kami itu lebih mudah dipahami dan membuat semangat, jadi apakah pembelajaran yang kami ajarkan tadi bisa meningkatkan motivasi Anda untuk terus belajar melalui website? Menurut saya bisa bang, karena zaman sekarang ini sudah berkembang pesat gitu bang. Jadi kalau pembelajaran menggunakan metode tadi itu Bisa ketinggalan. bisa menyesuaikan gitu, Bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. perubahan zaman. Oke. Terima kasih.
kepada saudara siapa? Saudara Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lihat saja kegiatan kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.